Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fenika Listia, NPM 442241148, akan membahas materi mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok merujuk pada statistik yang memberikan informasi tentang sebaran atau variasi nilai-nilai dalam suatu distribusi frekuensi, di mana data telah dikelompokkan ke dalam interval atau kelas. Karena data telah diatur dalam kelompok, tidak mungkin untuk menentukan nilai tepat untuk setiap observasi, sehingga ukuran penyebaran data kelompok memberikan gambaran tentang seberapa jauh nilai-nilai tersebut menyebar dalam interval atau kelas. Beberapa ukuran penyebaran data kelompok yang digunakan melibatkan rentang, kuartil, dan deviasi kuartil. Ukurannya pertama rentang pada data kelompok dihitung dengan mengambil selisih antara batas atas dan batas bawah interval dengan frekuensi tertinggi dan terendah. Kuartil dan jangkauan interkuartil. Kuartil memberikan informasi tentang nilai-nilai tengah data terkelompok. Jangkauan interkuartil atau IQR adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. 3. Deviasi baku. Deviasi baku pada data kelompok melibatkan penggunaan nilai tengah dari setiap interval sebagai representasi data dan menghitung deviasi baku dari nilai-nilai tersebut. Ukuran deviasi baku atau standar deviation. Deviasi baku pada data kelompok melibatkan menghitung sebaran nilai-nilai tengah interval terhadap nilai pusat distribusi. Variansi. Variansi mengukur seberapa jauh setiap nilai dalam kelompok dari rata-rata kelompok. Histogram atau diagram kotak. Visualisasi distribusi frekuensi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sebaran data kelompok. Outlier. Identifikasi nilai-nilai ekstrim atau outlier yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Fungsi. Pertama, memberikan gambaran umum tentang variasi. Ukuran penyebaran data kelompok memberikan wawasan tentang sejauh mana nilai-nilai dalam distribusi frekuensi tersebar. Mendeteksi anomali atau outlier. Analisis penyebaran membantu mendeteksi nilai-nilai ekstrim atau outlier yang dapat mempengaruhi hasil keseluruhan distribusi. Membandingkan distribusi data. Penyebaran membantu dalam membandingkan sebaran nilai antara dua atau lebih distribusi frekuensi. Memilih metode analisis yang tepat. Pemahaman tentang penyebaran data kelompok membantu dalam memilih metode analisis yang sesuai dengan karakteristik distribusi. Memberikan konteks terhadap pusat data. Penyebaran memberikan konteks terhadap nilai-nilai pusat seperti mean, median, modus, dan median atau kuartil, membantu dalam interpretasi lebih lanjut. Rumus statistika. Rentang ini rentang atau random dibagi ini sama dengan batas atas kelas dengan frekuensi tertinggi, batas bawah kelas dengan frekuensi terendah ini sama dengan batas atas kelas dengan frekuensi tertinggi dikurang batas bawah kelas dengan frekuensi terendah. Kuartil dan jangkauan interkuartil. Kuartil pertama, median dari setengah pertama data. Kuartil ketiga, median dari setengah kedua. IQR IQR sama dengan ketiga dikurang Q1. Ini IQR sama dengan ketiga dikurang Q1. Deviasi baku atau standar deviasi pada data kelompok menggunakan rumus deviasi baku pada data terkelompok. Memerlukan perhitungan deviasi seperti nilai tengah interval terhadap nilai pusat distribusi. Variansi pada data kelompok
Variansi pada data kelompok dihitung dengan mengukur seberapa jauh nilai-nilai tengah interval dari rata-rata kelompok. Tujuannya mengukur variasi. Tujuan utama adalah mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam distribusi frekuensi tersebar. Ini memberikan gambaran tentang variasi atau heterogenitas data. Mengetahui sebaran data. Penyebaran data kelompok membantu memahami sebaran nilai-nilai dalam interval atau kelas, memberikan informasi tentang seberapa jauh nilai-nilai tersebut dapat berada dari nilai pusat distribusi. Mendeteksi anomali atau outlier. Analisis penyebaran membantu mendeteksi nilai-nilai ekstrim atau outlier yang dapat mempengaruhi hasil analisis atau interpretasi. Menilai homogenitas atau heterogenitas. Mengevaluasi apakah distribusi data cenderung seragam atau heterogen ini membuat dalam membentuk karakteristik distribusi frekuensi. Contoh soal interval. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.